Kok bisa-bisanya kopi yang mungkin stigmanya dulu adalah untuk ngilangin ngantuk, sekarang ngilangin gengsi. Hai, Sobat Podcast AIS, balik lagi bersama saya, Iga Andita Lestari, alumni Planologi ITB 2010. Kali ini adalah hari yang mendebarkan buat saya, karena saya tidak sendiri, tapi saya bersama dengan Bapak Ridwan Sutriyadi, selaku Direktur Pendidikan Profesional Berkelanjutan di ITB, dan juga yang mengawasi podcast ini. Hai Bapak, apa kabar Pak? Baik. Nah, kita kali ini kita bukan cuma berdua, kita nggak cuma mau ngobrolin sesuatu yang sifatnya akademik, tapi kita mau ngomongin sesuatu yang sifatnya empowerment, dan kita mengundang sosok yang mungkin teman-teman udah sangat familiar karena beliau YouTubers, juga kalau bisa bilang selebritis nggak sih Pak ya? Selebritis yang subscribersnya udah jutaan, yaitu Bang Dery Ansyah dari Kasih Solusi. Selamat datang ya Bang Dery. Akhirnya saya sampai Bandung juga di sini. Mantap nih, kampus favorit sejuta umat. Iya Bang Dery. Terima kasih Pak Direktur. Sama-sama. Jadi beliau ini Direktur Pendidikan Profesional Berkelanjutan. Wah, bahaya. Saya harus hati-hati ngomongnya. Iga, makasih. Teman organisasi. Iya. Siap. Kami itu salah satu unit di bawah Wakil Rektor Akademi Kemahasiswaan yang menyediakan pendidikan di luar S1, S2, S3 untuk menjawab tantangan bahwa ITB locally relevant. Jadi ITB inklusif begitu ya, menjawab tantangan apa isu di lapangan atau persoalan di lapangan, kita menyelenggarakannya melalui sistem pembelajaran yang fleksibel. Salah satu di antaranya mungkin yang sekarang banyak diharapkan oleh masyarakat ialah ya seperti yang dialami oleh Mas Dery ini. Betul. Siap. Ya. Ini sepertinya kalau saya boleh feedback sedikit Pak Ridwan. Nggak tahu nih bahasa GR doang, bercandaan doang. Tapi ini menjadi satu narasi yang akhirnya keinget pengen diobrolin di sini. Mungkin jangan-jangan teman-teman ITB reaktif melihat konten-konten saya. Karena jujur-jujuran aja nih. Kalau lihat dari konten-konten saya, baik itu yang direkam maupun live streaming, itu sangat tajam sekali. Benar. Contoh ya, ini kan inklusif ya. Kita tahu ITB ya. Saya pernah ngomong begini. Gimana caranya dongkrak ekonomi mikro di Indonesia? Kalau memang orientasinya adalah dengan segala hormat, saya bilang begitu. Cuma yang datang ilmunya tuh dari akademisi. Saya bilang, karena waktu itu saya tajam, izin Pak. Akademisi kan belum tentu praktisi. Wah, saya agak tajam tuh, izin ya Pak Direktur. Iya kan, maksudnya adalah coba kolaborasi gitu loh. Lihat di lapangan seperti apa. Jangan-jangan mungkin saya bilangnya oknum ya. Jangan-jangan mungkin oknum akademisi nggak tahu ketika misalnya hari ini itu tanggal 24, besok tanggal 25 plus harus gaji THR ke karyawannya, tapi duit nggak ada yang masuk. Coba saya mau tahu, saya bilang begitu waktu itu. Rame, saya di DM sama dosen-dosen. Betul sih, ada yang reaktifnya tahu apa lo, dosen siapa lo, pengen tahu, wah rame. Tapi maksud saya adalah bukan begitu. Tapi saya pengennya adalah bahwa yuk kita kolaborasi. Saya sempat punya mimpi bahwa kenapa sih kampus-kampus juga nggak ngefokusin ke ranah sektor informal. ITB ada ternyata ya. Ada. Keren, di bawah beliau. Di bawah Bapak. Karena yang namanya tadi seperti yang Bapak bilang kan Pak, namanya Direktur Pendidikan Berkelanjutan itu meng-cater yang non reguler ya kan Pak ya jatuhnya. Di luar S1, S2, S3. Tapi tadi ceritanya saya jadi ingat karena peta jalan riset saya itu salah satunya ialah kota generasi mendatang. Kota generasi mendatang itu faktor eksternal yang pertama ialah ternyata pentingnya konsep intergenerational development framework begitu ya. Jadi kolaborasi, terus kemudian gap antara praktek dengan dunia akademisi. Saya yakin itu sesuatu yang terjadi memang. Dan tadi benar memang kolaborasi diperlukan begitu ya. Yes. Apalagi faktor berikutnya kan menyikapi industri 4.0 gitu ya, semuanya AI, artificial intelligence, terus kemudian robot begitu ya, berikutnya tenaga energi begitu, dan ini kan pasca pandemi begitu ya, bagaimana ke depannya gitu ya, bisa kita satu sisi berkelanjutan tapi di lain sisi kita bisa compete bertanding atau pada tataran global gitu ya. Nah, setuju banget Pak, karena seperti yang kita semua tahu mungkin ya teman-teman, Bang Dery sendiri ini kan adalah CEO dan founder dari Kasih Solusi. Dan Kasih Solusi ini banyak banget melakukan sebuah publikasi-publikasi dan juga edukasi dan mentorship kepada UMKM juga nih. Benar. Nah, ini yang mau kita gali nih dari beliau gitu kan. Boleh nggak sih Bang Dery diceritain sedikit
dari sisi profesional Bang Dery sebelumnya, apa yang membuat Bang Dery bisa akhirnya terjun ke dunia digital dan mengedukasi UMKM? Ya, memang ada 3 pilar atau 3 hal, izin Pak Direktur Iga. Jadi memang 3 hal ini yang akhirnya kayaknya nggak ada alasan lagi saya harus benar-benar coba turun, coba cerita dan lain sebagainya gitu menurut pengalaman, kebusukan-kebusukan yang saya dapat gitu kan. Pokoknya luar biasa lah, seru lah perjalanan hidup saya gitu ya. Nah, menariknya adalah yang pertama, memang sedihnya ini mungkin PR saya, bisa jadi mungkin membersamai Pak Ridwan juga gitu kan, untuk kedepannya gimana cara mendongkrak ekonomi mikro kita, yaitu masih banyak, meskipun nggak salah, tapi lumayan mendominasi. Akhirnya noise. Apa itu? UMKM kita ini, pedagang-pedagang kita, itu berjalan berdasarkan tradisi. Tradisi nggak salah. Cuma tradisi yang akhirnya efeknya mengkulturisasi menahun, makin kesini makin kesana, akhirnya menjadi satu bahasanya apa ya, kurang implementatif. Contoh, UMKM mau buka usaha, ya kan? Saya anyway dari tahun 2008 udah bantu orang tua tuh jualan yang mungkin bisa dibilang sabun curah, yang begitu-gitulah. Kami menjadi distributor apa segala macam, masukin ke rumah makan, ngemper pinggir jalan, dagang di acara pameran, itu 2008. Sebelum akhirnya nanti karir-karir saya sempat jadi musisi juga, terus lebih banyak di announcing sih sebetulnya. Ya kan, radio announcer, TV host, dan seterusnya. Nah, itu sembari bantu orang tua apa segala macamnya untuk gimana cara dapat uang tambahan, plus akhirnya mulai aktif lagi di tahun 2010-an ya. Lagi-lagi berjalan berdasarkan 3 yang tadi. Ini menjadi masalah nih, sumber masalahnya 3 poin tadi. Yang nanti mau saya jelaskan sebetulnya 3 poin ini. Yang pertama adalah berangkat dari tradisi. Contoh, kita bikin kopi yuk. Yuk. Terus gimana memulainya? Secara nggak langsung alam bawah sadar dia akan ngomong, kata kakak gue begini. Nah, ini bibit-bibit kegagalan menurut saya ketika tradisinya kurang implementatif dan kurang literasi yang tajam, atau minimal tervisualisasi. Ngelihat orang begitu kita bikin begini, ngelihat bapak kita begini. Salah satu contoh yang paling konkret adalah simpel, harga jual. Mau jual berapa? Alam bawah sadar dia akan ngomong, masih poin yang pertama ya, tradisi tadi ya. Oh gampang, toko sebelah jual 10.000, kita jual 9.000 aja. Kan logikanya, logikanya kan di bawah harga kompetitor kita lihat pemenangnya. Nyatanya, coba saya tantang teman-teman UMKM. Ada juga yang dijual harga di bawah rata-rata, tetap nggak laku. Mana katanya solusi paling solutif? Nah, makanya hati-hati dengan stigma tradisi. Nah, ini tradisi pun juga mungkin nggak tahu lah di beberapa sektor-sektor akademis atau mungkin sektor informal itu juga harus diperhatikan karena belum tentu jalannya bapak kita. Nah, ini kebagi menjadi 2 nih. Jalannya bapak kita dulu memulai usaha, 1 cocok secara literasi edukasinya, yang kedua bisa jadi ekosistem sudah berubah. Nah, itu aja belum clear nih tentang edukasi di negara kita. Nah, terus yang kedua adalah ketemunya penjual-penjual ludah. Nah, saya agak tajam di sini nih. Ya kan, kita beli sesuatu, buku, belajar kelas, daftar workshop apa segala macamnya, taunya yang ngajar adalah modal dari Google buka kelas, modal dari Google buka e-book, jualan ini itu apa segala macamnya. Atau dia bukan praktisi. Nah, saya kena di situ tuh. Jadi yang pertama tradisi juga katanya. Yang kedua kena dari oknum-oknum lah saya bilang adalah bukan pengajar yang benar. Bukan ahli ya. Bukan ahli. Yang ketiga COVID. Nah, itu berasa sekali tuh. Dari sayanya pun juga kena. Dari teman-teman UMKM juga terdampak. Nah, disitulah yang namanya turning point saya di 2000 setelah belajar ya dari 2008 sampai 2017-2018 ketemu satu guru saya. Beliau bisa dikategorikan kalau ngomongin akademisnya berarti levelnya ya mungkin kalau bahasa saya prof. Tapi beliau yang bikin, ini boleh nyebut brand nggak di sini? Boleh. Ya, oke, ntar tinggal disensor aja lah ya. Saya ketemu pernah dapat satu pepatah bahwa serahkan sama ahlinya. Ternyata begitu saya cek, oh itu ternyata dalil, ya kan? Kita nggak mungkin berjalan tidak berdasarkan dalil, serahin sama ahlinya. Ditambah lagi banyak juga yang berkata bahwa kalau kita berjalan tapi tidak sesuai dengan para contohnya, maka perbuatannya sia-sia. Berarti contohnya adalah para contoh nih, misalnya konglo-konglo kita yang udah duluan sukses, brand-brand besar yang udah duluan jalan. Saya cari tahu tuh dari pepatah itu, cari tahu siapa yang bikin tagline-nya Indomie misalnya.
Indomie seleraku. Siapa yang bikin slogannya atau tagline-nya Kopiko? Kopiko gantinya ngopi. Iya. Siapa yang bikin strateginya McD? Siapa yang bikin strateginya Torabika? Saya pelajari, karena kan dia udah down sukses. Ketemu satu nama, Pak. Namanya Subiakto. Pak B, kalau kami manggilnya. Ini praktisi branding di, saya kalau total mungkin 50 tahun. Siapa yang nggak tahu iklan-iklan tersebut kan? Beliau, ya. Yang pegang beliau, Daikin, Pelikna, kalau sudah duduk lupa berdiri. Itu beliau juga yang bikin. Wah, hampir mayoritas brand-brand yang ada di... Karena beliau waktu itu punya agensi. Iya. Hotline namanya saat itu. Jadi dia yang bikin creative agency di belakang brand-brand besar ini semuanya. Hampir disebut aja, random aja coba. Pasti ketemunya dia lagi otak di belakangnya. Oh, ternyata ini orangnya. Saya kejar. Pas saya kejar, saya pelajarin ilmunya, workshopnya, apa segala macamnya. Dari 3 poin tadi ya, saya nggak pengen cuma sekedar tradisi untuk membenahi bangsa kita dari literasi ekonomi mikro. Yang kedua adalah praktisi berjalan, pengusaha-pengusaha berjalan juga biar nggak salah jalur, belajar sama oknum-oknum yang nggak jelas, pengajarnya, edukator-edukator gadungan misalnya, yang cuma model katanya-katanya buka buku, buka apa segala macam. Dan yang ketiga tentang COVID. Nah, di situ turning point-nya bahwa pas di COVID kan semua kena. Nah, saya merasa bertanggung jawab bahwa kok udah dapat bocorannya, karena momentumnya mirip-mirip tuh Pak Ridwan. Di 2019 apa segala macamnya. Disitulah letaknya bahwa kok pelit amat ya, begitu udah dapat ilmunya, udah tahu. Saya coba praktekin di brand-brand saya saat itu. Saya praktekin di, saya berkolaborasi bareng sama partner saya. Iya. Pivotnya, waktu itu kami punya teman jualan kopi, coffee shop. COVID terdampak. Akhirnya yang kita jual adalah resepnya. Resep, Oh. yes. Oh. Nah, itu kan bagian dari strategi. Bagian dari strategi. Udah dijual resepnya, boom, seminggu, 2 minggu, 200 juta. Tapi nggak jadi rugi tuh resep di... Yes. Iya. Yes. Itu tuh, saya jual resepnya, pakai ilmu dari beliau juga, gimana caranya resep. Seminggu 200 juta, 2 minggu 200 juta, 300 juta. Iya. Akhirnya saya cepat waktu itu beliin rumah. Padahal COVID. Oh. Orang COVID lagi terpuruk, saya COVID beli rumah. Iya. Saya inget banget, rumah saya yang di Cibubur, di Kenanga itu, kita langsung putar di sana, brak. Wah, itu dari situ, wih, ilmunya works juga nih. Nah, di situ turning point saya. Ketika saya punya tanggung jawab ke teman-teman UMKM, gimana caranya mereka bangkit dari keterpurukan, kemiskinan, kesengsaraan, dan seterusnya. Jadilah akhirnya media kasih solusi, karena waktu itu kita punya privilege, ya kenal banyak orang, karena waktu itu kan punya radio kan pasti ngundang-undang beberapa artis, selebriti dan seterusnya. Ya sudahlah kita pakai aja. Kalau saya ngasih tahu pintu ke pintu lama, kenapa nggak kita bikin satu corong dari privilege yang ada, betul. Saya nggak memulai dari nol, karena waktu itu dari radio kan juga kita udah nge-build network apa segala macamnya. Kita bangun aja deh satu media yang bisa akhirnya ngasih contoh ke teman-teman semua, Iya. ngasih bocoran ke kawan-kawan saya, memang beliau praktisi, bukan tanda kutip oknum-oknum pengajar. Makanya saya undang waktu itu ownernya Haus, saya undang ownernya Saur Sally. Praktisi. benar. Praktisi. Nah, ini loh contohnya. Iya. Bahkan juga kerap kali beberapa narasi saya bilang juga bahwa kayak hati-hati penjual ludah. Hati-hati penjual ludah. Ini lo langsung belajar sama praktisinya aja. Iya. Kita nggak pernah tahu. Dan yang kedua, teman-teman nggak salah ya ke toko buku, tapi kan kita nggak pernah tahu nama di balik itu siapa kan. Betul. Nah, makanya ayo teman-teman, 2 hal. Elunya bangun personal branding, dan elunya juga ngerti bagaimana cara menyikapi beli karena kepercayaan. Siapa sosok di belakangnya. Nah, itu makanya kita lagi kencengin di situ terus. Ternyata kesambut baik sama Pak Teten Mas Duki saat itu. Beliau menjadi Menteri UMKM kan. Iya. Der, ikut yuk. Coba kita literasikan pemahaman-pemahaman yang mungkin elu atau mungkin narasumber yang pernah ada lu undang di podcast itu, bantu beliau gitu ke plut-plut, pusat layanan usaha terpadu ada tuh kan. Beliau belum membuat plot ya. Yes. Gitu. Terus alhamdulillah lanjut lagi dipercaya sama Pak Sandiaga Uno bantu Kemenparekraf. Ya, beliau punya program apresiasi kreasi Indonesia AKI. Jalan lagi literasi ke sana karena kasihan. Anyway, sebelum saya lanjutkan lagi, pemerintah kita kasihan. APBN sudah disiapkan dari presiden-presiden terkait saat itu, terutama waktu itu Pak Jokowi ya. Sekarang Pak Prabowo. Beliaunya mungkin nggak ada rasa untuk sekedar jalani program di sektor mikro, ekonomi kreatif dan seterusnya. Tapi kena oknum-oknum di bawahnya. Betul. Ini juga saya kencang sekali Pak Direktur. 3. Jadi oke lah APBN sekian. Saya bilang oknum ya. Nyampe ke mungkin dari mulai atas eselon 1, eselon 2 mungkin masih aman-aman. Begitu tuh dana nyampe lah ke bawah, kena lah si oknum. Bayangin, harusnya produsen sama konsumen matching.
harusnya supply sama demand matching. Tapi nyatanya nyampe lah ke oknum pengajar karena sekedar biar terserap aja APBN-nya. Bukan kompetensinya, tiba-tiba dia ngomong. Si Bahlul ini dia ngomong asal-asalan ya kan, tapi yang keluar dari mulutnya aja lah bukan implementatif, bukan praktisi dan seterusnya. Yang datangnya juga oknum. Dibayar datang, yang dikejar sama bayarannya, bukan ilmunya. Gacha. Iya, waktu itu memang banyak sih kasus-kasus kayak yang kayak gitu dibayar UMKM-nya buat datang. Tuh. Sekedar hadir aja. Itu nggak ada masalah sebetulnya. Mungkin itu apresiasi dari negara apa segala macamnya, biar dia semangat, biar dia mau bela-belain. Itu nggak ada masalah, mau bantuan lah. Kan ini likuiditas kan, jadi nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah nggak tepat sasaran. Yang ngajar bukan kompetensinya, yang datang cuma ngincar duitnya. Ngincar duit sama ilmu, saya seneng sekali, nggak ada masalah. Ya kan? Tapi yang datang cuma duitnya doang. Udah, ini ngobrol di siang bolong aja udah. Ada yang mau bertanya? Nanya coba sekedar menggurungkan kewajibannya dia. Bagaimana cara memulai usaha, bangun konten dari nol misalnya. Padahal dia nggak butuh-butuh amat. Ya kan? Dikasih lah sama orang bukan kompetennya. Lah. Kosong nih kayaknya nih jawabannya nih. Kan kita pernah bersama mereka, Pak. Satu panggung pernah. Oknum ini ya, talk show pernah. Kok kosong nih jawabannya ya? Dalam hati gitu. Tapi kan etikanya ketika lagi talk show kan nggak bisa kita sanggah bahwa kayak, bukan begitu bro. Kosong amat lo punya ilmu kan nggak gitu juga. Kita diem. Ya Allah kosong, ini UMKM kita nih. Nah biasanya kalau pas lagi part saya counter dengan bahasa yang halus. Sebenarnya jawabannya yang ini loh. Begitupun bukan saya ngerasa paling benar ya, cuma saya berdasarkan pengalaman aja. Itu cerminannya. Makanya artinya kenapa media kami fokus di situ, plus dilirik sama Om Deddy Corbuzier. Semangatnya beliau gimana caranya untuk mendongkrak UMKM kita. Makanya diinvest kan, sama close the door. Dia kasih solusi, lebih ngebut juga. Akhirnya sekarang lebih agresif dan seterusnya. Itu sih sebenarnya saya bisa menjawab untuk pertanyaan pertama terkait kenapa kami concern ke sana sih. Ini Pak, biasanya ada tanggapan nggak? Kan tadi Bapak punya roadmap penelitian tuh. Gimana sih peran memang seberapa signifikan sih peran pendidikan kepada UMKM itu Pak terhadap pengembangan ekonomi kita, knowing that in Indonesia kan kita 60% ya kontribusi sektor UMKM nih di ekonomi PDRB. Karena ya itu rada keilmuan kita berdua itu kan menyentuh ranah publik yang satu keniscayaan itu kelihatan getarnya itu gitu ya, karena harus mengutamakan kepentingan umum begitu ya, yang itu tuh yang universal gitu. Tapi kalau cerita nyata begitu ya dalam konteks kota, apakah terjawab indikator makro pembangunan kotanya? Salah satunya apakah UMKM bisa mengurangi angka pengangguran terbuka begitu ya? Terus apakah bisa mengurangi ketimpangan Gini indeks begitu ya? Terus kemudian pertumbuhan ekonomi apakah bisa didorong begitu ya, di-elevate oleh UMKM itu begitu ya, karena itu jadi sesuatu yang sepertinya ketika kita cerita kinerja pembangunan kota, baik itu di dalam konteks Indonesia ya, penghargaan pembangunan daerah begitu ya, terus kemudian mempromot PNS supaya lebih berprestasi begitu ya, inovatif, jadi future leader, cerita sisi kewirausahaan, cerita sisi branding di masa ketika kita sudah memasuki era digital, itu menjadi sesuatu yang jadi ada dulu buku teks yang keluarnya pertengahan tahun 90-an, belum era digital kan waktu itu, cerita bahwa pembangunan kota itu dari kesesuaian lahannya ini yang sifatnya begini. Tapi ternyata itu baru satu sisi aja. Sisi yang berikutnya ternyata muncul di tahun 2000-an ke sini, karena itu imageability analysis begitu ya. Analisis citra dari satu kota. Oh, ini kenapa Yogyakarta bisa banyak pengunjungnya. Terus kemudian Bali sekarang diisukan seperti demikian, Thailand, Bangkok seperti itu. Oh, ini kejadiannya satu dekade kemudian, karena ternyata kita lihat kalau imageability analysis itu apa sih turunannya? Oh, ternyata terakhirnya memang quality of life warganya. Bagaimana quality of life warganya bisa terwujud begitu ya. Nah, salah satunya kan harus bisa tumbuh tuh kegiatan-kegiatan ekonomi yang tentu saja bukan hanya menginvite atau
meningkatkan daya tarik, tetapi juga sustainability-nya juga dari sudut pandang lingkungan ya, dan sudut pandang ekonominya itu terjamin atau terlaksana juga begitu ya. Tapi di lain sisi yang tadi kemampuan untuk pengembangan, ada infrastruktur, terus kemudian ada juga pengeluarannya harus dikeluarkan untuk infrastruktur dan terus kemudian menjadi produktif, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, seringkali kita itu karena pada tataran yang perencanaan kota itu pada tataran yang sifatnya umum, kalau mau bilang fail, butuh usaha yang lebih untuk menciptakan satu bagaimana rencana yang kita susun itu menjadi satu paket komitmen begitu. Sementara ini kan susah paket komitmennya karena ada mungkin yang lain yang lebih muncul, yang lebih berperan, yang lebih dominan dalam pembangunan dari kota itu. Padahal yang berakar mungkin UMKM ini gitu ya. UMKM yang berakar. Makanya meskipun ada catatan tadi bahwa penting UMKM berakar, tapi di satu sisi ada sudut pandang budaya, tapi tadi dari Mas Dery ada masukan juga, jangan gitu-gitu aja begitu, karena ternyata dunia itu berputar begitu ya, teknologi berkembang begitu ya, tantangan juga. Makanya Pak, yang bikin kita penasaran lagi ini kan Bang Dery udah banyak ketemu sama beberapa orang. Kenapa sih lebih memilih untuk melakukan pengabdian dan kepada atau pemberdayaan kepada UMKM rather than big corporate gitu? Kan lebih cuan kalau sama big corporate nih. Siap. Lebih ribet orangnya. Siap. Nah, sebelum saya jawab itu pertanyaan bagus banget. Sebelum saya jawab, tapi tadi saya tergelitik begitu. Tadi bagus banget Pak Ridwan ngejelasin. Beliau tadi berkata bahwa ada membangun kota dengan citra, image. Bukankah itu adalah bagian dari branding? Makanya kenapa saya lagi kenceng banget ke sana, ya kan? Tapi tuntutannya saya juga apresiasi juga sih di planologi berarti ya. Di jurusan sana juga ngepikirkan gimana caranya membangun kota itu nggak melulu dari struktural saja gitu, atau mungkin transaksional saja gitu ya. Nanti begini, nanti jalurnya begini, tapi ternyata citra, image pun juga dibangun. Bukankah Amerika juga negara bagiannya juga seperti itu kan? Dia bangun Kentucky dari sisi yang mana, dia bangun Washington untuk dari sisi pemerintahannya, mungkin bisnis di New York, mungkin hiburan di California dan seterusnya. Itu juga bagian dari strategi untuk gimana caranya bangun citra atau image sehingga ekonomi jadinya terfokuskan. Nih gue kemana nih, investor-investor asing juga pasti kan mau masukin duitnya. Gue kemana ya? Kalau sekarang kan mungkin dengan segala hormat pas mau ke Indonesia bisa jadi mungkin ada hambatan di situ. Sebentar, ini kayaknya kota apa ya? Ini sebenarnya kota apa ya? Kan akhirnya bisa jadi mungkin nggak jadi, bisa jadi mungkin kayaknya belum tajam nih apa segala macamnya. Itu kan menjadi satu PR. Nah, akhirnya sekarang coba saya jawab ya pertanyaan Iga tadi barusan adalah kenapa kesana. Sebenarnya kedengarannya agak spiritualisme, terserah lah mau bilang ini adalah subjektif, tapi memang benar adanya. Begitu saya ketemu satu dalil atau hadis yang memang akhirnya saya amalkan itu, gitu kan. Mungkin teman-teman juga pasti tahu, familiar sekali, apalagi mungkin Pak Ridwan atau mungkin Iga juga. Dalam hal ada 3 amalan yang gak akan pernah terputus sampai hari kiamat, bahkan sampai sayanya pun juga udah meninggal dunia. Ini terus nyambung pahalanya. Salah satunya adalah ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu penting sekali. Nah makanya dari situ saya lihat bahwa kayak si Dery dosanya mah banyak, kebaikannya dikit kan gitu ya mikirnya kan. Apa ya kendaraan gua ntar ya pas pulang ya. Nah mikirnya itu. Tapi benar adanya, sudahlah coba kita pelajari, ternyata ilmu yang bermanfaat itu sangat tajam sekali, bisa jadi mungkin dipraktekin, dia hidup, tumbuh ekonominya, bikin dapur ngebul, suami akhirnya terlepas dari tanggung jawabnya karena harus wajib menafkahi, tapi usahanya maju, akhirnya happy, istri, anaknya juga bisa makan. Yang kedua adalah terkait sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Nah, 2 ini saya paketin, Pak Direktur. Kenapa? Karena ternyata ini nih akhirnya, makanya kejawab mengenai pengabdian. Terserah lah, mungkin teman-teman luar sana jawabnya, satu gue mengabdi pada negara. Nggak apa-apa, itu bagus. Cuma kalau menurut saya adalah kalau cuma sekedar narasi itu kayak kurang tajam ya, nggak ada reason yang kuat. Nah makanya akhirnya ngejawab tentang saya pengen benar-benar mengabdi, jawabannya adalah yang tadi. Yang untuk benar-benar gimana cara kendaraan saya untuk berpulang nantinya bisa lebih optimal dan maksimal. Itu sih sebenarnya jawab untuk kenapa kesana. Sebenarnya ada tambahannya lagi. Tadi Pak Ridwan juga bilang bahwa apa tadi yang tadi Bapak jelasin mengenai bagaimana UMKM itu bisa tumbuh, ya kan, membuka lapangan pekerjaan. Apakah iya? Jujur, saya mau agak tajam di sini.
bahasa pinggir jurangnya, Iya. izin Pak. Begitu ada satu narasi hanya di kalimat ini ya, misalnya muncul, emang bisa UMKM di-push di sebuah negara, Benar. tapi untuk bisa membuka lapangan pekerjaan, enggak. Saya kenceng di sini nih. Lihat ya konteksnya ya, usaha mikro, kecil, Iya. mikro, enggak. Kalau memang ternyata literasinya adalah pelatihannya, edukasinya hanya untuk UMKM, enggak. Nah sekarang pertanyaan gue gini simpel, di depan tadi banyak gerobak-gerobak kan? Iya. Kita ngomong mikro loh ya, banyak gerobak, ada yang jualan bakso, ada yang jualan mie ayam, ada yang jualan somai, dan seterusnya. Apa iya mereka tuh punya mindset bahwa kayak, udah saatnya kayaknya gue butuh hire HRD deh. Iya. Apa iya? Udah saatnya kayaknya gue harus hire orang keuangan deh, finance deh. Lah mereka apa ngerjain sendiri kok? Kayak mereka masih operation day to day Lah, iya. gitu kan. Gimana cara membuka lapangan pekerjaan? Nah makanya saya mengapresiasi baik itu dari Pak Jokowi Iya. sampai ke Pak Prabowo, baik itu dari undang-undangnya, baik itu dari badannya, baik itu dari sistemnya yang disahkan oleh seseorang yang namanya Teguh Rifki. Waktu itu beliau menjadi pimpinan komisi 10 kalau tidak salah, Iya. mengesahkan Badan Ekonomi Kreatif lah, bisa dibilang. Akhirnya beliau sekarang menjabat menjadi Menteri. Kepala Badan dan Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bang Menteri Teguh Rifki. Iya. Itu bayangin dari pimpinan komisi, akhirnya terus karir beliau sampai sekarang menjadi Menteri Ekonomi Kreatif. Saya rasa itu adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena memang itulah ternyata Indonesia punya harapan dan cita-cita bahwa bukan UMKM-nya yang di-push UMKM saja ya, tapi ternyata ekonomi kreatif untuk mengeskalasi, naik ke atas. Jadi itu ekosistem kan Yes. sebenarnya. Yes. Jadi UMKM ini jadi penopang si ekosistem tersebut gitu ya. Dinaikin ke atas enggak? Jadi Iya. misalnya contoh begini, gimana sih eskalasi ya? Kan dikatasin. Dia dari UMKM, Iya. masuknya ilmunya itu udah mindset itu udah eskalasi. Oh kamu bangun brand, yang tadinya mungkin UMKM ngapain bangun brand? Tuh, ternyata udah ada di ekonomi kreatif, literasi itu. Pengajar-pengajarnya udah masukin situ. 17 subsektor yang ada di bawah beliau juga masuk fokus ke sana. Yang saya pelajari. Terus yang kedua, ayo UMKM. Yang tadinya mungkin cuma kamu harus pinter-pinter cari diskon, momen. Salah nggak? Ya enggak, cuma dibeli karena diskon. Iya. Kalau besok nggak ada diskon, nggak dibeli. Nah itu sedihnya di situ sebelum adanya Iya. Kementerian Ekonomi Kreatif ya, saya melihatnya. Terus yang ketiga, ayo UMKM, kamu harus bisa lebih bersaing. Coba adu dong. Misalnya angka-angka kembar 77, 88, 99, meskipun ujung-ujungnya sana juga. Produknya harus dibanyakin. Menurut saya bukan kayak begitu. Tapi orientasinya itu benar-benar udah dieskalasikan. Ayo UMKM, kamu bangun personal brand. Nah, udah dibibitkan untuk naik ke atas. Iya. Ayo UMKM, kamu bangun trust. Yes. Itu kan perannya di kementerian terkait kan. Yang Iya. dalam hal ini adalah ekonomi kreatif. Yang saya lihat, meskipun kementerian-kementerian yang lainnya mungkin ada kontribusi juga dalam hal ini. Ayo UMKM, kamu bangun value. Yang tadinya mungkin, apa iya ngapain gue kang robak, dorong-dorong bangun value. Ternyata udah ada di pelatihan tersebut. Nah makanya itulah upaya untuk dinaikin ke atas. Coba definisi UMKM naik kelas. Coba definisi pedagang kecil naik kelas. Iya. Apa coba? Omset jadi nambah. Iya. Apa coba? Indikasi-indikasi UMKM yang benar-benar dinyatakan bahwa dia predikatan naik kelas. Usahanya berkembang. Iya. Iya. Banyak dipercayain. Dipilihnya lagi, gue pilih lokal dibanding yang brand luar. Terus. Otomatis dia hire orang accounting nggak? Otomatis dia hire orang finance nggak? Iya, ketika dia udah berkembang, Iya. udah at certain scale gitu kan, dia pasti akan ya lebih berkembang. and Itu baru definisi yang namanya membuka lapangan pekerjaan. Tapi kalau UMKM cuma Itu aja. saya kalau dalam ini lemah nih, horizontal sama vertikal bedanya apa ya? Ini horizontal. Ini horizontal. vertikal. Saya nggak usah bahas yang kemarin-kemarin ya. Saya nggak usah bahas, meskipun agak tajam ya disclaimer ya. Saya nggak lagi membandingkan antara pemerintahan yang sebelumnya. Saya nggak lagi bilang bahwa ini pemerintahan atau mungkin kebijakan menteri sebelumnya. Enggak. Tapi lihat, gaungnya ya. Saya nggak bilang semuanya. Gaungnya kedengeran apa coba? Push, UMKM, push. Udah 60 juta. Tambah lagi berapa? 61 juta. Tambah lagi berapa? 65 juta. Kan horizontal terus nih. Terus, ayo kita push UMKM untuk membuka lapangan pekerjaan. Nggak nyambung. Iya. Dibanyakin, tapi nggak nyambung. Susah. Nanti Malah makin- sebenarnya informal sih jatuhnya. Malah yang terserap tuh sebenarnya informal sektor Freelancer, ya. Freelancer jatuhnya. videografer dan sebagainya. Makanya begitu saya dengar gaungnya adalah mau di-push tentang dieskalasi, dan Pak Prabowo juga menyebutkan kata ekonomi kreatif itu berkali-kali. Dan yang ketiga adalah nggak ada alasan lagi kita benar-benar Indonesia udah, saya lihat harapannya 2030 akan ngebut banget ya. Iya. Apa coba? Indikasi yang ketiga adalah dimasukin program khusus di Asa Cita. Kalau tidak salah pasal 2 atau pasal 3 yang bilang adalah Hafal banget.
Tahu saya kan saya orangnya teknis Praktisi. Iya, saya dalemin. Yaitu mendorong upaya untuk kemajuan kemandirian bangsa Iya. dalam 1. swasembada pangan, 2. ekonomi kreatif, 3. ekonomi hijau, ekonomi biru dan seterusnya. Lihat, ekonomi kreatif lagi muncul di situ. Iya. Saya rasa Indonesia akan jauh lebih tumbuh nanti di bawah pemerintahan sekarang ya untuk kedepannya. Nah, based on your expertise nih Bang Dery, sedikit nambahin ya Pak ya. Siap. Based on your expertise nih Bang Dery, emangnya ketika sudah dibentuk ekosistem gitu, how easy sih buat UMKM ini naik gitu? Oh, harusnya dong. Karena kan berangkat dari ekosistem. Segampang apa sih selama ini track recordnya? Dulu ada Telkomnet instan. 0898 apa tuh lupa sih. 98 ke 9 kali, 08 09 kali. Kan Telkomnet instan gitu ya. 1, 2 Friendster. Iya kan? Nah, sekarang saya tanya. Dulu itu 2 ini perkasa. Ya, 2 industri yang berbeda tapi sebenarnya mereka inline. Gimana cara buka Friendster kalau nggak ada internet? Iya. Poinnya kan itu kan. Nah, tapi bukankah adalah too early? Bukankah adalah belum jejak, belum dewasanya ekosistem bangkrut, nggak jelas. Nah itu kan berarti kan buat ekosistem. Iya, Nah makanya iya. kenapa saya bilang ekosistem itu penting ya, AI, ChatGPT juga terlalu dini masuk ke Indonesia. Tapi kalau ekosistemnya Iya, belum iya. hadir, apa sih banyak kebiasaan atau customer behavior tentang percaya sama gadget. Iya, iya. Kebiasaan yang tadinya belajar tuh harus melulu textbook, buku melulu, tapi sekarang bisa belajar lewat podcast kayak Iya, begini. iya, iya. Nah, itu kan customer behavior harus dirubah dulu. Begitu ekosistemnya sudah benar-benar siap, yang tadinya mungkin resistensi, belajar mah lewat buku kali, ya kali lewat tayangan podcast. Kalau itu belum beres, ekosistem nggak kuat, Iya. lo mau masukin produk apapun itu nggak akan makan. Nah, makanya menurut saya ekosistem itu sangat penting sekali. Iya. Dan itu sebenarnya harusnya pemerintah secara skala kota atau skala daerah tuh harusnya incentivize it gitu nggak sih Pak? Kalau menurut Bapak gimana Pak? Ya iya, ini kan kita dalam konteks perencanaan itu kan membentuk satu sistem kan. Iya, Nah ini iya. kan menunjukkan bahwa dalam konteks yang praktisnya bahwa bila itu tidak dibangun berdasarkan satu sistem, maka tidak akan berhasil gitu kan karena spot-spot gitu aja gitu malah jadi bebannya tambah banyak begitu ya. Ya, betul. Enggak apa sih istilahnya itu Interconnected jatuhnya iya, juga iya, iya. nggak meet sama needs-nya. Tadi ngobrolin juga nih terkait UMKM yang naik kelas. Kadang-kadang challenge-nya tuh adalah sebenarnya in the end nggak ada demand-nya juga nih, aggregate demand, atau mereka harus terlalu a lot of competitiveness among them. Nah itu tuh menurut Bang Dery kayak gimana? saya pelajari selama 20 tahun ya, menjadi praktisi, ya kan, ya, konten kreator. Iya. Kan dulu kan pertama kalinya Twitter, saya daftar Twitter itu 2009. Iya. Instagram 2000, lupa saya, 13, 14. Kita membersamai, karena memang gen milenial. Gen milenial ini memang hidup di dua alam, Pak. Ya, analog switch to digital. Iya. Konvensional ke ekosistem yang sekarang gitu loh. Ya kan, nah makanya saya berbangga menjadi generasi milenial karena hidup di dua alam tadi. Nah makanya saya tahu betul. Nah, plus sampai sekarang saya melihat ternyata Bianca Roca satu, Apa sih itu? customer behavior, perilaku konsumen. Nah jadi mimpi teman-teman UMKM kalau pengen saya mau naik kelas bang, saya mau begini apa segala macam, tapi tidak mempelajari customer behavior, selesai. Nah, Apa salah satu contohnya? Dengan segala hormat, berapa banyak marketplace, berapa banyak aplikasi-aplikasi, berapa banyak startup-startup, oke lah ada yang IPO, tapi kita kontekstualnya dalam hal ini adalah EBITDA ya, laporan keuangan ya, masih merah. Nah, artinya apa? Memang merubah customer behavior seberat itu. Contoh, dulu kita beli baju, harus dipegang, hand feel. Ya kan? Dulu kan begitu perilakunya. Kita ngomong customer behavior ya. Saya pelajari Bianca Roca customer behavior. Jadi kalau pengusaha UMKM mau maju apa segala macam ya, tapi kalau kesampingin customer behavior selesai. Semua dibabak, semua sepakat para pakar. Nggak ada khilaf di antara para pakar. Asik. Semua sepakat tentang customer behavior. Mau pakai profesor mana? Ya di dalam negeri ada Pak Subiakto, Pak Abi. Beliau pasti yakin tentang customer behavior, percaya omongan saya. Tentang itu penting sekali disasar. Yang kedua, Profesor Allrice, Profesor D'Aveni, Profesor Walter Lander, Profesor Philip Kotler, Profesor Jean-Marie Drew. Itu pasti beliau juga pasti tahu lah profesor yang kami pelajari dalam hal ini gitu ya. Semuanya itu berbicara mengenai ujung-ujungnya, buku-bukunya,
All Rise juga mengatakan, yang penemu teori brand positioning, itu fokus kepada customer behavior. Nah, balik lagi ke cerita tadi. Dulu beli baju gimana? Nggak dipegang, dilihat. Betul? Nah, sekarang, kok bisa-bisanya kita dipaksa untuk percaya sama foto? Itu bukankah ada perilaku baru? Bukankah ada perilaku yang harus dipikirkan gimana caranya menggeser perilaku yang tadinya beli baju harus dipegang, tapi sekarang kita percaya sama gambar. Nah, itu kan berat. Makanya lihat ya teman-teman yang ada di sana. Berdarah-darah. Ya, salah satunya berarti transaksional ujung-ujungnya. Kalau nggak dibangun emosionalnya, mati dia. Apa coba transaksional? Kasih subsidi, kasih bebas ongkir. Salah nggak? Ya enggak. Tapi ya silakan aja kalau mau capek. Kasih bonus ini, kasih bonus itu. Biar apa? Biar ada perilaku baru. Yang tadinya megang baju, sekarang percaya sama gambar. Nah, itu yang nggak disasar sama teman-teman UMKM kalau pengen maju tapi kok gini-gini aja. Nah, perilaku konsumen udah berubah. Saya menjawab pertanyaan ini, saya tajemin dengan dalilnya Profesor Philip Kotler. Beliau yang mengevolusikan marketing dari level 1 sampai level 6. 1.0 sampai 6.0. Apa itu? Berbicara semuanya, bisa dibilang mayoritasnya minimal tentang customer behavior. Dulu kita bilang ini kopi. Pahit, manis, enak. Selesai. Sekarang nggak bisa. Kok bisa-bisanya akhirnya ada disrupsi, branding disrupsi, atau economic disrupsi, kopi itu udah menjadi culture. Lu kalau nggak nongkrong atau nggak ngopi di tempat ini, nggak. Itu all over the world sih aku ngeliatnya. Kok bisa-bisanya kopi yang mungkin stigmanya dulu adalah untuk ngilangin ngantuk, sekarang ngilangin gengsi. Kok saya nggak pernah kepikiran, ini lucu deh. Yes. Iya. Kan perilaku konsumen. Perilakunya yang tadinya untuk ngilangin ngantuk, sekarang ngilangin gengsi. Yang tadinya untuk optimasi energi, sekarang optimasi status. Iya, status banget sih sekarang kopi. Itu perilaku konsumen. Sepatu. Dulunya kayak lari pakai sepatu-sepatu apa aja. Kok sekarang bisa-bisanya kalau nggak pakai Adidas, Adizero, lu bukan pelari culture. Kayaknya ini juga, kayaknya dunia maya ya. Kayaknya sosial media ngebantu semua ya, ngebantu. Itu perilaku. Yang tadinya perilakunya lari, gue pakai sepatu lari, gue lari. Sekarang gue pakai sepatu lari, kamera nih ada kanan kiri depan belakang, tetangga nih ngeliatin, kok masih pakai sepatu itu, validasi diri, verifikasi dan seterusnya. Akhirnya merubah perilaku yang tadinya cuma sekedar fungsional buat lari doang, sekarang lari plus harga diri. Iya. Berarti itu perilaku. Betul. Dengan berubahnya customer behavior, udah gitu berubahnya platform sosial media yang akhirnya ngebentuk bagaimana manusia berperilaku, gitu kan? Berarti penting ya buat UMKM ini untuk dia istilah tadi seperti ya Bapak ceritakan, untuk mencitrakan. Kan makanya udah dirangkum sama beliau kan, Philip Kotler di University of Chicago. Beliau ada di sana, itu kan beliau membesarkan ini. Lewat masuk ke Indonesia lewat Pak Hermawan Kartajaya, ya kan? Itu kan udah jelas semuanya gitu loh terkait tentang fenomenal perubahan perilaku konsumen. Nah makanya marketing 1.0 berbicara mengenai produk, marketing 2.0 berbicara mengenai customer. Itu udah beda tuh dua hal itu. Marketing 3.0 berbicaranya bukan lagi produk, bukan lagi customer, value, representatif. Makanya kan saya suka contohin tuh kalau di FVP saya, Pak Direktur izin. Saya bilang, gimana sih Bang? Karena UMKM kita kan masih bingung cara mentafsir marketing evolution ini seperti apa. Simple, saya kasih contoh. Misalnya, yang paling gampang misalnya parfum. Marketing 1.0. Gimana coba host live TikTok jualan marketing 1.0 atau jualan parfum pakai strategi marketing 1.0? Oke, spill dong Bang, etalase nomor 1. Oke. Wanginya jeruk, wanginya vanila, wanginya kopi. Pertanyaan saya, kenapa itu harusnya sudah tidak relevan lagi ya dipakai di Indonesia UMKM kita? Karena memang udah usang satu dan kedua udah subjektivitasnya tinggi sekali. Pertanyaan saya di ruangan ini, apakah suka wangi kopi? Belum tentu. Apakah di ruangan ini suka wangi vanila? Belum tentu. Beda kita, preferentifnya beda. Nah, itulah marketing 1.0. Marketing 2.0 berbicara mengenai customer. Gimana kalau contoh parfum? Oke Bang, spill dong Bang, etalase nomor 2. Oke, wanginya bisa bikin cewek kelepek-kelepek. Wanginya bisa bikin suami mau buru-buru pulang ke rumah. Nggak peduli mau itu wanginya vanila, nggak peduli mau itu wanginya jeruk, yang penting tujuan gue, manfaat yang gue kejar. Marketing 3.0 lebih sadis lagi Pak. Nggak, lebih sadis lagi. Gimana Bang, spill dong etalase nomor 3. Oke, wanginya kayak cewek baik-baik. Wanginya kayak pramugari, wanginya kayak Mbak CPD. Ya kan? Itu lucu banget sih. Wanginya kayak direktur ITB. Boleh spill ya. Kan kayak gitu, jadi value kan tadi saya bilang. Betul. Udah begitu pelan-pelan Amerika pakai. Udah begitu Cina pakai, Korea Selatan pakai. Kayak iPhone ya, sebenarnya sama Android gitu ceritanya. Coba iPhone marketing 1.0-nya. Ya udah, berapa megapiksel?
Iya. berapa gigabyte, Iya. selesai. Tapi kalau iPhone pakai marketing 3.0, gimana ceritanya saya meeting sama direktur ITB, nggak cuma sekedar duduk, tapi ngetebalikin handphone di atas meja. Biar kelihatan saya pakai iPhone. Tujuannya untuk diri pengusaha sukses. Deal-dealan terjadi. Value. Tadinya fungsinya perilakunya telepon atau iPhone buat telepon, Iya. tapi kok bisa-bisanya naikin status harga diri. Benar-benar. Itu udah disrupsi. Nah makanya mudah-mudahan nanti di programnya ITB, saya senang sekali dapat kabar seperti ini gitu kan. Karena tadi balik lagi mungkin apakah gara-gara saya lumayan tajam ke para akademisi. Serius Pak, ini saya sebelum ke gap begitu pulang kan, Bapak lihat sendiri, dan saya apa adanya ngomong. Saya lumayan, tapi saya bilangnya oknum. Karena nggak semua dosen memikir pemikiran seperti itu. Kan saya bilangnya oknum dosen, kenapa sih tanda kutip kacamata kuda? Kenapa sih coba nggak mau gandengan sama praktisi, akademisi? Bukan berarti juga akademisi dia nggak mempraktekkan ya. Bisa jadi akademisi, pengusaha ada. Tapi kan yang kita tahu bersama, kata akademisi aja belum tentu praktisi itu menjadi gaung di masyarakat. Nah, makanya sektor-sektor kayak gini nih bisa mengundang saya ke sini dalam artian, oh ternyata menepis stigma. Iya. Akademisi ternyata mau gandengan sama praktisi. Lo kan saya pikir kan tadinya kan tekstual. Kayaknya akademisi nggak mau gitu. Kami nih kayaknya nih gitu. Itu sih Kak. Iya. Nah, tadi kan Bang Dery juga sempat sempat menyinggung nih tentang value. Di lapangan sendiri, UMKM sendiri gimana sih? Apakah udah mulai banyak nih UMKM yang menuju marketing 3.0 ini gitu, yang dia tuh menafsirkan barang dia sebagai value gitu? Good question. Saya pernah diserang juga sih sebenarnya di TikTok terkait edukasi value. Iya. Edukasi. Saya pernah ada satu narasi akhirnya mungkin kepantik juga teman-teman semua. Gue bilang UMKM wajib bangun brand. Kepantik lagi mereka. UMKM wajib bangun value. Komen-komennya unik-unik Pak. Contoh. Lu gila apa kita disamain sama Louis Vuitton? Lu gila apa? Gue disamain sama iPhone. Kan kita cuma penjual yang hidupnya juga, mohon maaf ya, dari rentenir 300.000 buat menyambung hari esok. Nah, menurut saya gini, saya balikinnya sebenarnya simpel. Bukankah ada dua orang sahabat yang notabene-nya background-nya adalah IT, dia ngoprak-ngaprek sesuatu lewat komputernya dia, sampai dia nggak punya tempat untuk ngoprak-ngaprek itu, dia numpang sama seseorang yang punya rumah namanya Susan, nama kepanjangannya Susan Wojcicki. Nggak asing kan? Ya betul, Susan itu CEO YouTube, sekarang kayaknya udah berganti. Kok bisa? Bukankah YouTube juga berasal dari UMKM? Nah, saya jawabnya simpel aja. Nah, artinya brand-brand di luar sana, from garasi to korporasi. Brand-brand di luar sana, mereka nggak punya tempat untuk brainstorm apa segala macamnya. Mereka susah hidup. Nah, itulah pendiri YouTube aja numpang di rumahnya Susan. Akhirnya mungkin bentuk apresiasinya karena lu udah buatin gue es teh manis ya, lu CEO gue deh. Karena numpang di rumahnya Susan deh. Bener, plakat YouTube saya yang silver play button itu masih ada tanda tangannya Susan Wojcicki selaku CEO. Keren. Yang gold play button 1 juta subscribersnya kayaknya udah berubah. Karena waktu itu Susan kayaknya udah exit apa anyway lah. Nah, itu satu. Dan kedua adalah sebenarnya nggak salah UMKM nggak bangun brand juga nggak salah. Cuma hati-hati. Begitu ketawa lo jangan baper. Iya. Karena mindsetnya UMKM dibelinya sama konsumennya juga transaksional. UMKM transaksional, pembelinya juga transaksional. Apa coba definisi transaksional? Ya dibeli karena murahnya. Benefit aja sih. Yes. Dibeli karena produknya. Iya. Gue beli somai di sana 10.000 dapat 10. Di sini 10.000 dapat 12. Ayo udah gue kesini aja. Betul. Gue beli somai di sana 10.000 dapat 2, buy one get one. Di sini gue buy one get nggak ada. Iya. 0. Berarti di sana gue dapat bonus, di sini gue nggak dapat bonus. 4P kan di situ, Pak. Nah, makanya ini saya mau nyenggol lagi nih. Ini Pak Direktur nggak tahu akan motong omongan saya apa enggak. Karena tingkat ketajamannya dari sini, Pak. Makanya prodi-prodi di sebuah kampus, makanya program-program SKS lah, ya apapun itu bentuknya yang ada di sana, di kampus-kampus terkait apapun itu, mbok ya 4P, marketing mix sih jangan dipakai lagi. Iya. Product, price, place, promotion. Gila, gue ngomong di kandang musuh nih. Berani banget kita ngomong ya. Nah, Pak, tapi ini serius. Dipakai boleh kalau cuma sekedar ngasih tahu bahwa ini fokus pada produk, itu setuju. Cuma bukan menjadi versi saya ya, bisa jadi saya salah. Silakan nggak apa-apa kalau memang ada yang nggak suka di counter aja. Justru mungkin jangan-jangan miskin ilmunya saya gitu ya.
itu dijadikan optimasi. Ayo teman-teman, perhatikan produknya. Nah, menurut saya 4P itu udah nggak relevan. Iya. Harusnya udah 4C. Customer, cost, convenience, communication. Nanti lah itu di bab yang berbeda gitu ya. Mungkin nanti saya bisa sharing-sharing di teman-teman ITB. Jangan bayar saya. Satu, saya udah kaya, yang kedua saya nggak butuh. Saya benar-benar. Amin. Saya kalau untuk institusi apa segala macamnya, saya nggak pernah mau dibayar. Wih. Serius, pemerintah, kampus-kampus terkait yang memang saya nggak munafik ya, bisa jadi mungkin kampus pernah bayar saya, silakan. Tapi saya lihat bahwa ya mungkin, saya nggak bilang negeri ya, tapi mungkin ada irisannya bantu program pemerintah saya mau. Tapi kalau misalnya narasinya mungkin belum kelihatan nyata ya, saya nggak bilang semua kampus saya tahu betul pasti bantu program pemerintah, tapi mungkin kelihatan nyata yang contohnya apa? Ini ada hubungannya nggak sama Kementerian A? Ada hubungan dengan Kementerian B? Kalau memang ada, dimasukin ke dalam program-program beliau, dimasukin ke sana, ya udah, saya mau. Untuk yang free ya. Anyway, nah itu harus di-clearkan. Nah, kenapa saya bilang wajib punya UMKM bangun brand? Iya. Karena saya tahu fitrah manusia, diisi kepalanya manusia, bohong lu nggak pengen beli McLaren, udahlah. Iya sih. Bohong lu nggak pengen beli rumah mewah. Pasti itu jadi ibaratnya itu fitrah benar katanya. Itu Ya udahlah. punya di belakang manusia duniawinya gitu lah ya. Ya sekarang gini lah ya, ini saya tajam begini kan sebenarnya saya cinta sama para UMKM kita. Enggak, gimana saya nggak cinta, orang saya tulis di bio saya kok. Saya membantu teman-teman small and medium business untuk naik kelas dengan AI, dengan personal brand, saya tulis di bio saya. Jadi jangan sampai salah kaprah teman-teman semua. Contoh, gimana cara lo beli rumah mewah gitu? Gimana cara lo beli mobil mewah dan seterusnya? Kalau berapa sih pendapatan teman-teman ini? Nah, makanya saya bilang saya berangkat dari fitrah. Betul pasti ada yang bilang lagi, enggak, gue pengen yang penting besok bisa makan. Oh, silakan, itu pilihan Anda bagus sekali kalau bisa begitu. Tapi kan kita nggak munafik, kita pengen A, B, Itu C. self-actualization sih buat beberapa orang Tuh. kan. Bukankah itu juga dalilnya satu profesor yang bernama Maslow? Iya betul, Mas Betul? Lo. Abraham Maslow kan? Tangga Segitiga? itu ya. Paling Segitiga bawah Maslow. basic needs, psychological needs, self-actualisasi diri. Iya. Kan itu, saya tahu dalil itu. Nah itu yang terjadi. Gimana caranya beli Bitcoin kalau dia nggak punya banyak duit? Nah itu kalau kan buat yang udah cash flow-nya udah agak-agak tinggi tuh ya Pak. Tidak disarankan atau not financial advice ya, saya nggak ada masalah sana. Tapi intinya adalah wajib karena eskalasi, karena dibelinya tambah lagi. Kenapa UMKM juga bangun brand? Karena dibeli cuma sebatas fungsi. Saya sedih di situ. Iya. Nggak diinget karena saya pengen Batagor deh. Ya udah, bisa jadi mungkin masuk aplikasi, bukan lu yang dipilih. Karena brand value di sini. Tapi kalau fungsional di sini. Ya sudah, dilihat aja paling murah. Betul. Nah, Selesai. teman nih, saya ada satu challenge juga nih. Apa itu? Sebenarnya pertanyaannya challenge in my mind gitu, bahwa sebenarnya masyarakat kita itu masih sangat price sensitive. Jadi kondisi ekonomi kita nih yang saat ini membuat kondisi tersebut gitu yang membuat Paham. masyarakat makin jadi price sensitive sehingga kadang-kadang value nggak kena. Akhirnya ya again transaksional lagi gitu. Ya. Itu gimana ya menurut Bang Dery cara cater kondisi seperti Oke. itu tuh? Oke, ini saya udah sering jawab sebetulnya di beberapa kesempatan ya. Tapi nggak apa-apa, saya pakai contoh begini. Biasanya kalau pakai analogi lebih kena. Itu pertanyaannya memang bagus ditanyakan di sini karena memang ini belum clear dulu di Indonesia. Saya disclaimer nggak merasa paling hebat, tapi coba dicek lagi ya jawaban saya works apa tidaknya gitu. Saya kasih analoginya ada orang kaya, orang miskin. Iya. Ya, orang kaya, orang miskin. Gak maksud diskriminatif, tapi ini buat bahan edukatif. Orang kaya, orang miskin. Saya berangkat dari orang miskin dulu. Iya. Orang miskin mau nggak beli produk mahal? Mau ya konteksnya, saya nggak bilang mampu loh. Mau. Mau. Siapa yang nggak mau? Tuh, Karena kualitinya dibilang ya mid say that the quality nggak harus quality. Align sama Yang tadi cerita pricing, tadi, kan, jatuhnya. yang cerita tadi, ya self-actualization harga diri, juga. Betul. ya kan validasi. Ya. Validasi. Orang miskin siapa yang nggak mau beli Iya. laptop mewah, ya kan, sepatu mewah, sepatu bagus dan seterusnya. Oke, masih ada orang miskin. Orang miskin sekarang mau nggak beli produk murah? Iya, mau memang di kapasitasnya. Betul, sesuai Makan pinggir jalan segala macamnya. Oke? Iya. Jadi saya coba simpulkan orang miskin dulu ya. Orang miskin mau beli produk mahal, orang miskin mau beli produk murah. Sekarang kita geser ke orang kaya. Orang kaya mau nggak beli produk mahal? Ya, Iya, mau. daily dia gitu. Iya kan. tuh, daily bahkan. Tapi yang berikutnya, orang kaya mau nggak beli produk murah?
Nah, ini Tuh. ini jarang dibahas sama ya dengan segala hormat. Mungkin pelatihan-pelatihan dari kementerian terkait atau mungkin pelatihan-pelatihan dari swasta terkait. Ini sedikit sekali yang memiliki mindset sama pola seperti ini. Artinya kalau kita simpulkan, orang miskin mau beli produk mahal, orang miskin mau beli produk murah. Orang kaya mau beli produk mahal, tapi orang kaya belum tentu mau beli produk murah. Dari sini kita bisa berangkat bahwa simpel aja. Kira-kira mana yang omsetnya paling tinggi? Yang satu hanya dibeli orang kaya atau orang miskin, atau keduanya? Kita cek aja. Iya. Berarti kan dari sini kan ada yang omsetnya 1, ada yang omsetnya 2. Iya. Yang satu hanya dibeli orang kaya saja, atau yang satu hanya dibeli orang miskin saja, satu lagi dibeli sama orang kaya, dibeli sama orang miskin. Iya. Nah, artinya kalau lu pengen omsetnya 2, Rp1, Rp2, atau 2 produk gitu ya, 1 produk, 2 produk, berarti ya lu menyasar harus bangun brand. Karena kalau bangun brand dibeli sama orang miskin, karena bangun brand dibeli sama orang kaya. Iya. Nah, itu yang menjadi tolak ukur bahwa oh, pantesan ada berita jual ginjal demi iPhone. Nah, pertanyaan saya, jual ginjal orang kaya apa orang miskin? Orang miskin. Nah, inilah menjadi satu cerminan bahwa kalau efeknya bangun brand dibeli sama orang kaya, dibeli sama orang miskin. Makanya teman-teman nggak salah juga sih sebenarnya UMKM kita ini literasinya. Ngapain orang gue menyambung esok? Loh, satu berangkat dari fitrah yang pertama aja udah gak matching. Bahwa jujur deh, lu juga pasti pengen kan beli mobil mewah. Itu harus clearkan dulu nih. Lu juga pasti pengen kan ngasih bini lu emas, berlian, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah tentang optimasinya. Optimasinya aja bahwa lu coba cek, apakah lu hanya puas dibeli sama orang miskin doang? Apakah lu brand lu hanya puas atau produk lu puas dibeli sama orang kaya doang? Kalau gue sih pengen dibeli sama orang kaya, dibeli sama orang miskin. Itulah efek bangun brand. Nah, ini mau saya tanya sama Pak Ridwan, karena Pak Ridwan kan juga ahli dalam bidang sertifikasi terkait dengan kualitas ya, Pak. Jadi kan yang dibeli sama orang kaya tidak selalu sih, tapi kebanyakan mungkin dia punya kualitas agak bagus gitu kan, Pak. Sebenarnya beli sama orang yang harganya lebih rendah gitu, mungkin kualitasnya sedikit kurang atau malah jelek gitu ya kan, Pak. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri, Pak, itu udah ada roadmap-nya nggak sih terkait kualitas dan lain sebagainya macamnya di industri kita kreatif, atau any studies gitu Pak about quality atau? Kalau di bidang kita di perencanaan kota begitu ya, ada itu standar. Jadi pada tahun 2013 belum ramai Smart City, cerita Smart City, bulan Februari kalau nggak salah itu ada majalah ISOFOKUS yang mengeluarkan majalah, pas dilihat tiap kota harus punya 14 standar. Sementara di kita tidak pernah cerita bahwa kota harus punya standar seperti itu, begitu ya. Sampai sekarang begitu Indonesia meratifikasi, sebetulnya harus sudah jalan dengan 3 ISO begitu ya. ISO yang berhubungan dengan yang pertama, sebelum cerita macam-macam, data kotanya itu sendiri. Terus kemudian yang berikutnya tematik. Apakah kita sudah beres dengan ISO terkait dengan data kota? Itu yang mungkin menjadi tantangan, karena disinilah begitu ya yang nantinya bakal tertunjukkan mana yang hanya untuk fungsinya saja, tapi terus kemudian ada nggak kota yang punya fasilitas berkelas dunia begitu ya, atau dia cukup sesuai dengan fungsinya saja. Tapi kan ada juga yang masa ini ibu kota provinsi tidak punya. Nah, itu juga ada seperti itu begitu ya. Tapi ketika cerita itu pasti ada kawasan-kawasan juga yang memiliki, ditantang harus memiliki produk-produk yang sesuai dengan standar itu. Nah, ini mungkin yang menjadi tantangan ya bagi wilayah dan kota itu, karena seringkali sepertinya nuansa kota-kota atau kabupaten yang ada di Indonesia itu mirip begitu ya. Kita jarang mempertimbangkan bahwa di sini ada, di situ juga ada, di sini ciri khasnya itu seperti bagaimana. Dan sepertinya ciri khas itu tidak bukan hanya satu produk, tapi tadi ekosistemnya itu. Kan cerita di Amerika begitu ya. Bagaimana ketika ada pas Justin Bieber muncul itu ternyata industri langsung ada tempat ini Justin Bieber, tumbler dan seterusnya.
kita jarang begitu secara serempak begitu ya, berupa satu ekosistem gitu. Anyway, Justin Bieber juga bangun personal brand. Iya. Kan kuncinya ke situ ketika ekonomi pengen tumbuh kan, karena trust. Saling memanfaatkan juga begitu ya. Itu bisa terjadi kalau emang kita perlu beli tempat pensil merek seseorang begitu ya. Kita mungkin karena tidak kuat ya si personal brandingnya, jadi ya udah nggak usah ke fungsi lagi, balik lagi. Ini sebenarnya pernah juga dicetuskan oleh Pak Teten di salah satu diskusi bersama waktu itu Kadin Indonesia, bahwa diperlukan sebenarnya insentif dari pemerintah berupa rumah produksi bersama itu loh Pak. Contohnya kayak Hyundai sama Kia kan ternyata mereka satu pabrikan, atau sebenarnya ada tuh yang namanya maklun-maklun gitu, dan itu justru malah sebenarnya yang bisa meningkatkan kualitas UMKM, juga meningkatkan akhirnya naik kelasnya UMKM. Dan izin menanggapi, Iga, kan memang kalau cerita tentang Pak Teten, saya lihat ya, ini versi saya bahwa ini definitif dari pentingnya bangun brand. Salah satu yang mau dorong sama beliau saat itu, saya tapi nggak tahu niat beliau kan bisa jadi berbeda atau mungkin bisa jadi selaras. Tentang ada deputi baru kan saat itu. Di beliau itu kan ada deputi khusus untuk pengembangan, kalau tidak salah ya, funding atau investment dan seterusnya, digitalisasi, itu kan Ibu Siti Aziza yang ada di Kementerian UMKM. Kan baru tergolong baru tuh beliau. Itu kan juga saya lihat bahwa itu ada upaya untuk gimana caranya mengeskalasi kan, bangun brand apa segala macamnya. Itu sih. Nah, dan yang berikutnya adalah tadi saya juga ada kepantik Pak Ridwan juga berbicara mengenai kota. Menarik. Ini makanya saya suka sekali ngobrol sama orang-orang yang memang ahli di bidangnya atau mungkin pranologi dalam hal ini. Saya waktu di HIPMI Jaya, kita ngumpul waktu itu pada saat pengukuhan dan lain sebagainya. Terus pas di HIPMI Jaya itu kan biasa speech-nya kan dari gubernur terkait. HIPMI Jaya berarti kan Jakarta Raya, ya kan? Berarti kan DKI. Saat ini menjabat berarti kan Mas Pram, Mas Gub. Itu lebih ITB juga tuh beliau. Oh gitu ya? Wah, top kalau gitu. Pak Pram, halo Mas Gub. Saya manggil beliau Mas Gub. Oh gitu. Iya, Mas Pram, Mas Gub. Jadi Mas Gub waktu itu speech, panggung. Ini bagus sekali nih. Beliau bilang begini, waktu di HIPMI Jaya. Kalau ingin melihat sebuah kota maju, tumbuh ekonominya, itu kita lihat bahwa bagaimana bergandengan tangannya, bagaimana keselarasannya kota tersebut dengan para pengusaha. Itu saya mengutip, cerdas sekali beliau. Karena sekarang gini aja deh, gimana caranya kota itu tumbuh, gimana caranya hubungan baiknya para pejabat-pejabat yang ada di kota tersebut dengan para pengusaha, kalau pengusahanya itu menjadi satu indikasi bahwa lu penyelamat gue, tapi pengusahanya nggak bangun, ya kan? Mau digenjot apapun itu APBD lah, mau digenjot apapun itu adalah BUMD lah, bank-bank terkait, misalnya dalam hal ini misalnya konteks saya berarti Bank DKI ya, mungkin kalau di sini Bank Jabar, mau nge-push pendanaan apa segala macamnya untuk ayo UMKM eskalasi, ayo pengembangan usaha apa segala macamnya. Tapi kalau mindset UMKM yang nggak peduli tentang bangun brand, ya mau nyampe mana? Nah makanya kan saya lihat bahwa ternyata narasi tentang pentingnya bangun brand, ternyata narasi tentang orang-orang hebat yang ahli di bidang pranologi dalam tata kota apa segala macamnya, tentang kaidah atau pepatah atau apapun atau dalil dalam ilmu tersebut terkait kalau ingin melihat sebuah kota itu maju apa tidak adalah bagaimana melihat kota tersebut dengan hubungannya dengan para pengusahanya. Itu berjalan bareng-bareng selaras. Kalau dari fundamental itu sendiri nggak ada upaya atau mindset bangun brand, ya udah mau disuntik apapun itu mindsetnya. Yang penting besok laku, sekedar transaksional. Dibeli, tapi dia nggak mikirin legacy, dia nggak mikirin trust, dia nggak mikirin dibeli karena benar-benar nempel di kepala dia lagi. Bukan itu adalah optimasi tentang bangun brand. Trust, value, Betul. Ini sebenarnya pesan yang penting juga ya buat teman-teman UMKM, bahwa kadang-kadang kan memang udah difasilitasi kayak di Bandung ini kan kita lihat udah ada di pinggir jalan yang awalnya mereka tuh skater, sekarang udah ada lebih baik infrastrukturnya gitu. Tapi ternyata UMKM-nya misalnya susah juga buat membangun brand karena dia nggak tahu kira-kira apa yang mau dia value dia apa yang mau dia komunikasikan. Meskipun nggak salah ya dia mindset transaksional itu nggak apa-apa. Cuma ya kalau saya sih ngelihatnya sangat sedih ketika begitu ketawar UMKM-nya baper. Ya kan harusnya kan jangan baper kalau mindset transaksional. Kan mindset transaksional loh, karena tadi saya balik lagi tuh, value gue bagi menjadi dua, transactional value, emotional value. Transactional value dibeli karena 4P, dibeli karena produk lebih banyak, dibeli karena price yang murah, dibeli karena
place-nya strategis, jadi gue nggak perlu buang-buang waktu untuk ke sana, dan Iya. dibeli karena promo. Iya. Nah, emotional value bukan 4P ini, tapi 4C, 4E, ini game yang berbeda lagi. Iya. Dibeli karena value-nya, dibeli karena efek disrupsi Iya. ke dirinya, customer-nya, ke customer-nya, dan seterusnya. Nah, harusnya ya fair. Ketika berjalan pakai transaksional, nggak apa-apa. Tapi begitu ketawar, jangan baper. Ketika dibanding-bandingin produknya di sana lebih banyak, di sini lebih sedikit, jangan baper. Ketika dibanding-bandingin, begitu ada yang nanya, Mas, ada promo nggak? Jangan baper. Harusnya Iya. konsisten. Nah, makanya kalau saya sih ya, kalau itu clear, itu pilihan. Silakan, lu berjalan berdasarkan transaksional. Kalau saya, orangnya baperan, bro. Ya nggak, bro? Gue orangnya baperan. Begitu ditanya, kayaknya di sana lebih banyak. Sakit hati gue. Di sana kayaknya price-nya lebih murah. Kok lu segini? Bete gue. Begitu ditanya, ngapain gue jauh-jauh ke pelosok-pelosok? Kan buang waktu, belum susah parkirnya. Sedih gue. Begitu, kalau gue sih orangnya begitu ditanya ada promo nggak, Der? Marah gue. Nah, gue nggak mau digituin, capek. Mending gue bangun brand. Iya. Dibeli karena emang lo nawar, beli iPhone. Beli iPhone warna oranye tuh. Yang warnanya mirip kayak Bitcoin. Lu beli-beli aja nggak pakai nawar. Iya kan? Kalau gue sih begitu. Iya kan? Ya kalau gue sih ya silakan aja teman-teman pilih. Kalau misalnya maunya kayak begitu. Jadi gue nggak nyerang bahwa maksud lo UMKM wajib bangun brand. Kan versi gue. Tapi kalau menurut lo nggak wajib, ya silakan. Tapi jangan baper, harus konsisten. Iya, iya. Karena sebenarnya justru usaha bukan brand ya, tapi usaha yang long lasting itu sebenarnya bukan hanya karena dari transaksinya, tapi kayak misalnya contohnya Esteller 77, Gado-Gado Boplo, even Sido muncul nih jamu nih, Iya. ya kan? Itu sebenarnya bukan hanya karena transaksinya kan, tapi karena bagaimana dia bisa tadi itu memahami customer juga, dia Yes. bisa bangun brand juga. Pinter nih Iga nih, bagus sudah mentranslate apa maksud gue tuh. Benar-benar pinter, serius. Sebenarnya makanya Bapak kasih rekomendasi. Enggak, tapi serius. Saya amati bahwa tanda kutip ya, Ga ya, tergolong mungkin lo baru di dunia hosting misalnya, tapi pertanyaan lo tajam. Enggak misalnya gitu, tapi pertanyaan tajam. Kenapa? Ada Esteller 77, Esteller. Esteller 88 by Deriansa. Lu pasti akan pilih Esteller 77. Karena apa? Brand. Betul. Iya kan, simpelnya begitu. Iya. Karena berbicara mengenai trust, tadi bilang long lasting apa segala macam, karena berbicara mengenai value, dibeli karena nilainya. Yang satu dibalik ada logo U-nya. Iya. Korporasinya adalah Unilever misalnya. Tapi di sampingnya lagi ada sabun cair, ada logo D-nya, mungkin Dairy Lever. Ya kan? Pasti lu pilih yang sono, udahlah akui aja lah, karena brand. Betul. Itu yang kami edukasi sama guru saya Pak Bi. Iya, mudah-mudahan sih ke depannya disupport juga sih sebenarnya sama kampus-kampus terkait, karena kita praktisi-praktisi yang di mazhab bangun brand ini kalau nggak didukung sama ekosistemnya kan juga sedih juga ya. Kita berjalan juga kayak akhirnya pada tutup kuping nggak nyampe ya kampus, ya pemerintah. Tapi happy saya di sekarang ini semuanya, saya nggak tahu nih arah dari mana, semuanya arah udah banyak melek tentang pentingnya bangun brand. Itu sih sebenarnya. Thank you banget Bang Dery. Ini Siap. segmen terakhir yaitu lebih ke trivial dan juga pesan buat ITB. Kalau trivial nih, Bang Dery seberapa sering ke Bandung? Makanan favoritnya di Bandung apa? Wow. Ngomongin brand ini berarti langsung di-endorse. Nggak boleh di-endorse ya? Iya boleh. Jangan ngaku orang Sunda. Cek gitu. Nggak cocok ya, gue nggak cocok ya. Nggak bisa. Gue nggak cocok ya. Logatnya udah mirip. Oh, udah pro. Pasti pada kaget. Apa tuh? Saya di Bandung menginjakkan Bandung, jangan nggak cuma menginjakkan dong ya, berkali-kali, bahkan tanda kutip menetap dari 6 SD. Tahu kan? Saya apresiasi buat Kepala Bank Indonesia di Bandung yang sekarang saya nggak tahu kenapa, karena ibu saya kerja di Bank Indonesia. Oh iya. Di BI itu kan punya rumah peristirahatan sama kayak semacam rumah dinas mungkin ya. Iya. Satu di depan Borma, tahu saya. Oke. Kan saya nginep di situ juga. Setiabudi ya? Setiabudi. Yang Yang sebelum KNH. Iya. Ke atas tuh. Yang pas nanjak. Pas nanjak sebelah kiri. Nah, itu saya pernah di situ juga, dan saya pernah di Tubagus Ismail. Wah. Rumah peristirahatan Bank Indonesia sebelah kiri, begitu Bekas putar balik dari Simpang Dago, Iya. ada Yang steak luas Tifa banget. apa gitu kan. Kan putar balik tuh. Ya kan? Sebelum ke Antapani itu kan belok kiri kan Tubagus Ismail tuh. Iya. Saya tahu tuh. Nah, itu sebelah kiri ada pohon-pohon hijau ya. Iya betul Tanaman itu luas hijau. banget tuh. Yes. Itu punya BI betul. Punya BI. Iya benar. Mas saya tahu dong, konkret dong. Kita nggak ngomong bohong nih. Konkret. Jadi dari 6 SD, karena waktu itu
saya nggak tahu waktu itu istilahnya jatah atau ngantri atau apa itu, atau mungkin mungkin jabatan-jabatan tertentu Iya. sering banget ibu saya dapat. Jadi kalau liburan ke Bandung, nah itu dari namanya SD. Bahkan waktu itu tiap tahun karena kami pakai di situ dan seterusnya. Ibu saya pensiun 2017 ya, nggak tahu kalau sekarang nih mungkin masih bisa nggak saya nginep-nginep di situ ya. Tapi intinya adalah itu. Jadi ya hitung aja. Bahkan hampir tiap tahun, bahkan Phenomenal Factory Outlet, betul nggak? Betul. Iya kan, di Dago tuh, Betul. tahu gue bro, ada Heritage mungkin masuk ke kiri dikit Jalan Riau, ada lagi tuh. Iya. Sekarang factory outlet karena tidak ada branding itu. Yes. Karena kan dia jual barang-barang factory. Ya udah, gitu. selesai kan? Ya dengan segala hormat buat pemilik Tapi rumah kalau mode. distro, betul. Kalau distro, uncle gitu-gitu kan bahkan. Om Dendi, Om iya Dendi, dong. Dendi datang. Hormat saya pada suhu-suhu distro gitu kan. Itu sudah karena mereka, nah jadi nggak tahu lo hitung aja lo dari umur gua 6 SD sampai sekarang, meskipun bukan yang yearly atau monthly activity, tapi rutinitas saya di sana. Untuk makanan, Nah, waktu itu ibu saya bawa saya ke Batagoriri. Oh iya. Ibu saya ingat. Itu branding Bener juga nggak? tuh. Iya kan, masih ingat kan? Inilah historis. Loh, personal Iya, brand. Betul. Ayam goreng Soeharti, bebek Dekat Haji itu. Slamet, Batagoriri. Itu kan personal brand. Iya. Makanya kenapa saya ngomong dari dulu, saya percaya betul tentang optimasi ilmu personal brand itu memang. Lu mau gocek gua kanan kiri, gua udah percaya bahwa ini penyelamat sebuah negara. Iya. Kalau pemilik-pemilik bisnisnya, even dia nggak punya bisnis tapi di investor, Warren Buffett, Charlie Munger, itu kan personal brandnya kuat-kuat mereka semua. Iya, Jadi nggak harus pemilik brand sih sebenarnya. Investor juga sebenarnya lu juga harus punya mindset atau ilmu bangun personal brand. Nah, gue nggak tahu kalau yang lain-lain sekarang lagi ada apa aja ya, makanan-makanan. Saya Batagor satu lagi apa selain Riri? Apa ya Pak? Kingsley. Oh iya. Saya waktu itu dari kecil diajaknya sana. Ini nggak endorse ya. Nah, tapi kecuali kalau lo mungkin berubah pikiran ya silakan bayar gue lah. Gue nggak tahu lah. Udah sih, yang sekarang saya Kurang update belum. ya dulu Allah yarham, semoga Allah merahmatinya. Ya almarhum ya, Mas Agung Hercules, Oh iya. kan beliau buka bakso barbel ya, di Iya, Antapani, di rumahnya dia tuh, di depan kompleknya dia, gitu. Itu juga favorit saya juga, tapi waktu itu nggak tahu kalau sekarang ada apa aja sih. Ini ngomong pertanyaannya makanan kan? Sekarang nih itu dia cafe culture-nya Bandung kan hype banget, banyak kafe-kafe lucu sekarang di Bandung ya Pak ya. Apa contohnya? Contohnya Saya pernah waktu itu ngopi di Kopi Jawa itu lupa sih. lumayan Oh gitu. itu Oh jadi bagus. jangan ngaku anak culture atau anak skena kalau belum ngopi di kopi Jawa ya? Iya. Sekarang di situ Pak, kayaknya ya. Mudah-mudahan di approve nih sama anak Bandung karena saya anak Jakarta. Oh gitu ya. Oke. Iya. Kalau restoran? Kalau restoran apa ya? Aku juga Sini apa? kurang paham ya. Yang ramai kemarin Payakumbuh kemarin. Oh, Payakumbuhnya Arif Muhammad? Arif Muhammad. Oh. Asli Bandung. Apa? Yang asli Bandung. Yang asli Bandung apa? Kan kayak Makmur Jaya Roaster Bandung. Ya, warung makan Bu Imas. Bu Iman. Ini, Cemar. Ya. Nah, tahu kan gue? Cemar itu yang di itu. Astagfirullah. Asia Afrika tuh nih. Borma. Borma. Iya. B apa nih? Asia Afrika tuh Jalannya kurang di bawah. Braga. Braga. Oh, iya. Ada Cemar mentok tuh di pertigaan. Nah, itu makanan gue dari kecil ketika Savoy Homan dulu kan ada kolaborasi bareng sama Bank Indonesia kan, Iya, Hotel iya. Savoy Homan kan. Jadi gue dari dulu tuh makannya ke Cemar tuh yang aduh enak banget lagi. Iya. Iya, jadi pengen. Ya udah ini podcastnya. Belum selesai. Oh, iya. Satu lagi, ini yang Apa? paling penting. Apa tuh? Pesannya mumpung ada Pak Dir. Janganlah, masa saya mesenin. Masa saya memberikan pesan buat atau buat ITB. ITB secara institusi pendidikan. Karena kan kita adalah institusi pendidikan teknologi terbaik di Indonesia. Oh iya, jelas. Ada pesan kan yang mau diberikan kepada Oh. sebagai institusi pendidikan? Boleh ngulang lagi, saya akan daftar ITB. Wih. Sayangnya Anda nolak saya waktu itu. Ya wajar, otak gue mungkin dulu gak nyampe ya. Akhirnya kita ke swasta. Anyway lah. Sebenarnya sebelum ke pesan-pesan, saya mau apresiasi sebenarnya buat ITB. Terutama dalam hal ini mungkin diwakili oleh Pak Direktur Pak Ridwan ya. Ada Iga juga di sini. Apresiasi yang cukup mengagetkan saya, yaitu lewat Tirta. Waduh. Atau Dokter Tirta, kita manggilnya Tirta. Tirta ya, waktu itu Tirta pernah duduk di podcast Kasih Solusi, ya kan, cerita tentang alumni SBM ya, Iya, SBM ITB Magister. Magister kan, ya. bisnis kan. Iya, Nah, MBA. stigmanya kan kita tahu bahwa persepsinya kan ITB teknik, Engineer. ya.
insinyur, melahirkan insinyur-insinyur baru yang berkompeten dan seterusnya. Tapi ternyata begitu Lu dokter nih soalnya kan padahal dokter ngambil manajemen bisnis, ya kan? Kalau nggak salah ya. Terus di kampus yang bukan business school. Ini gue bilang, gila nih terobosannya nih ITB nih. Bener nggak? Ya kan? Misalnya dokter kan pasti kan tajam lah. Ya kan? Intuisinya, analisis dan seterusnya. Pilihnya adalah di SBM ITB. Nah menurut saya itu apresiasi dari saya bahwa saya pernah bermimpi sebetulnya kok ngelihat Harvard Business School bukan orientasinya tanda kutip ya cuan, tapi kok pakai wakaf produktif, mereka bisa maju, bener nggak kalau tidak salah Pak ya? Saya pelajari tentang bisnis edukasi. Endowment dia punya ide banyak. Ya betul. Itu kita lihat bahwa kayak bisnis school kita udah bagus banyak yang bagus di Indonesia gitu ya. Tapi memang yang saya tahu, bukan karena ada beliau, yang saya tahu secara tajam kok mau bergandengan dengan sektor informal atau mungkin praktisi ya di ITB ini. Nah itu mungkin apresiasi yang pertama buat ITB bisa benar-benar tajam ke sana. Terus yang kedua, sebenarnya bukan pesan lah, sebenarnya saya pengen ada titipan. Kalau pesan kayaknya menggurui banget. Kalau titipan kan, namanya juga nitip, ya nggak? Boleh dilihat, boleh enggak gitu ya. Boleh dipakai, boleh enggak gitu, terserah lah ya. Kalau bermanfaat ya silakan dipetik. Mungkin saya nggak tahu apakah sudah dilakukan, tapi baik sangkanya saya harusnya sih dilakukan. Sering-sering ngobrol sama praktisi. Nah itu yang terjadi. Pasti udah sering lah dilakukan, tapi memang praktisnya yang mana dulu. Kenapa? Karena kamilah yang tahu betul bahwa hari ini tanggal 24, besok tanggal 25 gajian, plus harus THR pula. Tapi begitu dicek laporan keuangan, kagak ada uangnya. Itu kami. Jadi artinya praktisi-praktisi yang tahu betul di dalam itu sebenarnya kita kesandung di mana, gitu kan, kita kesenggol di mana. EBITDA lagi negatif nih, lagi minus, buku laporan keuangan merah, cash flow babak belur, piutang masih banyak di luar sana. Tapi besok harus gaji karyawan. Nah, bukan berarti akademisi nggak bisa ngatasin ini. Beliau mungkin dengan teoritisnya bagus sekali gitu kan. Tapi yang saya tahu bahwa ilmu lapangan pedagang dan pengusaha ini yang akhirnya muter otaknya gimana cara quick win. Gimana cara pivot sementara? Gimana cara revenue stream baru untuk di masa urgent, di masa deg-degan. Nah itu kayak begitu-begitu mungkin saya nggak tahu, tapi baik sangkanya saya mungkin sudah dilakukan, tapi sudah sejauh mana. Dan terakhir adalah tentang titip buat para dosen-dosen, nggak hanya melulu ITB ya, tapi mungkin di seluruh Indonesia, coba genjotnya dari sisi dua hal sih sebenarnya. Tapi kalau kedua mungkin terlalu dini ya, tapi bukan terlalu dini, udah ketinggalan malah yang kedua. Tapi yang pertama, value, edukasi, bangun value, nggak melulu transaksional, tapi titip emotional value. Dan yang kedua, investment. Nah ini juga tahu nggak, di Amerika lewat S&P 500 mungkin atau mungkin lewat yang lembaga-lembaga terkait, literasi investment itu udah berapa? 70% Amerika. Jadi mungkin masuk di kurikulum SMA, mungkin masuk di kurikulum kuliah dan seterusnya, 70%. Bisa nebak di Indonesia tentang literasinya atau mungkin edukasinya berapa persen? Ada yang bisa nebak? Saya jawab aja ya. Gue tahu pasti lu mesti jauh jawabannya. Bukan gue tebak-tebakan, bukan gue juga akhirnya justifikasi. Indonesia literasi investasinya 1%. Nah makanya ini akhirnya Pak Purbaya, anaknya, Yudo dan seterusnya, dan mungkin akhirnya banyak sekali kita lihat belakangan ini Clippers atau mungkin FVP teman-teman semua kan banyak yang akhirnya keluar dengan yang influencer saham, influencer kripto misalnya dan seterusnya. Ya, memang saya lihat bahwa negara di sini kooperatif. Di Cina, habis kita. Di Cina, mungkin ini plus minus ya. Di Cina itu presidennya atau mungkin pemimpinnya dan seterusnya itu udah ngeluarin satu undang-undang terkait akan ditangkap dan bahkan levelnya pidana kalau influencer finance atau keuangan tidak punya sertifikasi dan tidak jelas lulusan mana. Cina. Bagus banget tuh. Bagus, memang iya bagus. Kita lihat di sini bagus banget. Karena nggak bisa sembarangan. Betul. Karena mungkin jangan-jangan belakangan ini gara-gara mungkin nge-call sesuatu, koin ini bagus, saham ini bagus, emiten ini bagus, apa segala macam. Yuk masuk, rungkat. Iya. Iya kan? Nah itu yang jadi masalah. Karena kasihan kan jadinya runtuh tuh ekonomi. Ya kan harusnya dia udah punya duit 1 miliar, 500 juta, ada potensi untuk nggak hidupin ekonomi, beli batagor, beli mie ayam, naik, ya kan? Betul. Tapi akhirnya dia all in, salah. Ya, tapi balik lagi mungkin di sisi yang lainnya kan kita buy emiten terkait kan juga dengan kesadaran. Saya nggak lagi bela yang sana, nggak lagi bela yang sini ya. Tapi memang ini harus dirapin juga sih satu. Ya, makanya Pak Purbaya lagi, betul. Nah terus, betul. Nah terus yang kedua, tapi sisi positifnya bagus Indonesia.
Apa itu? Iya kooperatif. Ya memang betul Pak Prabowo atau mungkin Menteri Keuangannya, Pak Purbaennya belum ada keluarin undang-undang level mungkin undang-undang negara atau mungkin level minimal Kementerian- peraturan kementerian. menteri, permen gitu ya. Nggak seketat Cina. Soalnya mungkin kecerdasan bapak-bapak yang terlalu di sana tahu 1% Bandung 70% bos. Gila apa? Jauh banget kejarnya kan. Nah kalau memang mereka-mereka yang betul ngerti tentang analisis keuangan apa segala macamnya, itu akhirnya langsung dibungkam. Sementara kita masih jauh gapnya. Waduh, kapan nyampe ini literasi? Nah cuma memang titipan saya adalah tetap dijaga, dikawal. Iya. Meskipun nggak ada apa bahasanya sertifikat kali ya, atau mungkin lulusan mana segala macamnya dipantau, nggak tahu lah mungkin OJK, Bapepti apa segala macamnya yang bertugas dalam hal ini dicek profiling lah minimal. Kan pemerintah masih punya data kita, kan pemerintah kan pasti kan tahu, lu buka dari Ansa juga kelihatan, ujungnya gue berangkat dari mana kan kelihatan, ya kan? Nah itu sih sebenarnya titipannya, mudah-mudahan Indonesia jadi lebih baik lagi ya di kemudian hari. Mungkin Pak Ridwan, Anda sekarang gantian dong nasihatin saya dong Pak, saya jadi nggak enak. Nggak mau nasihatin, justru Mas Dery memberikan pengayaan yang sedang dilakukan oleh ITB sekarang dengan adanya ITB Continuing Education iCenter itu. Kita ada platform itu bukan semata LMS, tapi kita membuat sebetulnya database peluang bagi mereka yang tadi yang mungkin saja tidak bisa masuk S1, S2, S3 atau ingin masuk S2 ataupun S3 tapi secara bertahap begitu ya. Itu di iCenter itu karena didaftar dulu terus kemudian ikut pelatihan, tapi kita seperti waktu kita di Amerika lah, ketika setelah selesai kita selalu dapat Anda mungkin tertarik nih ini Yes. berikutnya mengikuti ini. Nah itulah tujuannya, dan sertifikat kita begitu ya, sertifikat yang traceable begitu ya. Pernah kejadian beberapa waktu yang lalu saya menjadi terenyak begitu ya. Ini bagaimana ada satu sertifikat, ada nama pejabatnya, sertifikat di kita tidak ada tanda tangannya. Wah, siapa Pak nama pejabatnya Tanda Pak? tangannya kosong. Wah, siapa Pak? Ini di sini. Nah, ternyata itu masuk ke security sistemnya kita. Kalau itu kan kita suka begini, karena itu didapatkannya dengan cara mendownload begitu ya, karena sudah ada di database kita. Ketika kita mengecilkan, membesarkan, kan dikecilkan karena harus sekian megabyte dan sebagainya, itu security code kita itu jadi hilang tanda tangannya. Jadi itu bagian dari itu. Bukan karena ada oknum yang bermain, gimana cara Bukan, dapat jadi sertifikasi? ternyata di kita udah ada security code gitu di ITB. Gitu ya. Terus kemudian berikutnya yang tadi yang kita ada lembaga sertifikasi profesi itu justru inginnya yang kalau sifatnya kurikulum S1, S2, S3 kan butuh 5 tahun untuk memperbaikinya, mengupdate dan seterusnya. Nah, lembaga sertifikasi profesi ini justru ingin menangkap, nah itu tadi yang ingin upscaling begitu ya, yang apakah dia tersertify atau enggak begitu, ini amanat juga dari BNSP yang kita coba implementasikan, dan semoga ini bisa menjadi sesuatu yang peluang baru bagi masyarakat begitu ya untuk mengikuti di sini. Tadi peran praktisi menjadi penting. Sebelum acara ini kita ada rapat juga karena kita ingin mengadakan satu kegiatan yang sifatnya internship dengan satu industri yang besar. Tapi internshipnya mahasiswa-mahasiswa secara terintegrasi dari beberapa program studi untuk menyelesaikan satu persoalan. Itu kebetulan industrinya industri multinasional bergerak di bidang industri strategis begitu ya. Nah, di situ kita merencanakan itu. Terus kemudian yang lainnya tidak sebatas yang tadi yang seperti demikian, ada juga kita kan ada keinsinyuran, itu ada sertifikasinya juga, program insinyur, di mana bagian dari itu ada yang di sertifikasikan pula yang lain, termasuk juga dalam hal K3 keamanan ketenaga itu, karena itu yang menjadi basic ya, sebelum yang lainnya ya cerita itu dulu itu. Nah, kita ada yang kalau tambahannya ya, program profesi insinyur itu ada yang sifatnya reguler 2 semester, yang kalau 2 semester itu harus internship dulu yang dibina oleh praktisi. Wow. Tapi bukan sembarang praktisi yang sudah certify level menengah.
mentorship IPF, ya istilahnya ya Pak ya. mentorship. ITB udah sejauh itu ya. Keren. Pemikiran Pak Dir nih Wih. jangan-jangan. Makanya akhirnya saya jadi tahu ITB ternyata bukan Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Branding. Oke deh kalau gitu. Terima Siap. kasih Bang Dery. Sama-sama, Iga, sudah terima kasih. mau datang ini dari Siap. Jakarta ke sini. Ya, jauh-jauh. Jauh banget ya Pak ya. Aman lah, kita kan satu kadin, jadi Iya, terima kasih juga Pak Siap. Ridwan udah mau menemani podcast kali ini. Terima Semoga kasih, nih dengan hadir. ini kita juga jadinya bisa satu memajukan UMKM, Siap. memberikan ilmu kepada teman-teman UMKM, dan yang kedua mungkin terjadi deal nih, maksudnya bukan deal, maksudnya kayak ayo dong, kerjasama nih buat sesuatu dong. Saya suka sekali tuh. Kelas. Iya dong, kita Kelas bikin dengan kasih edukasi ya. solusi, ya, Siap, Pak. mantap. Keren juga nih, mudah-mudahan ke depannya juga akhirnya jadi makin melek Yes. pentingnya bangun brand. Betul. Karena investasi kan nggak melulu uang yang ditaruh, tapi investasi kan dari merek itu sendiri pun jadi investasi. Iya. Iya kan, siapa yang nggak bangga nanti anak kita punya apa istilahnya orang tua yang, bapak lo yang bikin Kopiko. Wow, kan cakep itu. Itu mantep banget tuh. Oke, Siap. kalau gitu terima kasih semua, kita dadah dulu sama teman-teman. Bye. Oke, terima kasih. Bye.